Bagi seorang kolektor barang antik, salah satu masalah saat ingin melakukan pembelian adalah memastikan keaslian dari barang itu. Apalagi jika ingin melakukan transaksi secara online. Sangat sedikit marketplace yang menjual barang antik. Di beberapa marketplace populer, memang ada yang menjual, tetapi kembali ke permasalahan tadi, jarang ada yang memberi jaminan barang asli. Peran dari kurator bermain sangat signifikan pada proses ini. Dan sayangnya, hampir tidak ada marketplace yang menyediakan fitur kurasi. Di sisi lain, barang antik juga bukan secara spesifik hanya untuk para kolektor. Mereka yang mencari untuk keperluan foto, pembuatan film, maupun berbagai hal lainnya juga sulit menemukan barang antik di pasaran. Untuk itulah, ada sebuah startup yang secara spesifik menjadi wadah untuk jual beli barang antik. Tidak hanya itu, ada juga berbagai barang hobi maupun barang koleksi lainnya yang ada di sana. Setiap barang antik yang dijual di sana sudah dilakukan verifikasi tentang keaslian dari barang tersebut. Startup yang akan kita bahas kali ini adalah Hobiko dan berbasis di Yogyakarta. Bagaimana cerita tentang terbentuknya startup ini dan bagaimana proses pengembangan softwarenya serta bagaimana cara mereka melakukan kurasi? Mari kita bahas. Halo, nama saya WD, saya dari PT JDP Indonesia. Hobiku manajemen barang koleksi dengan layanan kelola, lelang, kurasi, dan jual beli. Hobiku ini satu buah platform yang memang kita buat untuk memudahkan para kolektor ataupun para pengkoleksi barang-barang koleksi untuk di manajemen barang-barang koleksinya. Layanan kita banyak, ada kelola, kurasi, ada lelang juga, ada jual beli juga di situ di dalamnya. Intinya kalau memang teman-teman punya barang-barang koleksi, Hobiku tempatnya. Beda dengan platform-platform lain. Awal mula Hobiku ini berangkat dari keresahan community ya. Jadi kalau kita bicara hobi itu aspeknya banyak banget. Dia luas banget. Nah, ini keresahan-keresahan beberapa community yang memang timbul dari beberapa komunitas yang memang kita terintegrasi dari hampir sekitar 72 komunitas yang ada di wilayah Jogja. Keresahannya adalah gini, bro, lu punya barang Rolex nggak? Punya, jualin dong. Ketika kita jual di platform orange ataupun hijau ya, itu biasanya mereka merasa bahwa ini bukan kolam media. Iya kan, ini bukan kolam media. Kenapa sih? Karena begitu dia jualan, ternyata sebelahnya ada yang jual Yama, ada yang jual Dot, ada yang jual susu bayi. Jadi ngerasa barang koleksi ini nggak punya tempat. Dia nggak punya satu wadah platform yang memudahkan jual beli online ini. Dia nggak punya tempat nih. Kayaknya gue nggak banget nih kalau misalkan nempel di beberapa platform lain yang memang barangnya semua ada semua di situ. Bahkan fashion cewek juga ada di situ. Jadi nggak ada ciri khas sendiri. Jadi keresahannya itu. Yang kedua, kenapa sih mesti kita pikirin harus ada Hobiku? Awalnya dari adanya dampak corona ya. Karena based on community ini biasanya kita transaksi itu berdasarkan event ataupun galeri ataupun tempat-tempat yang memang kita biasa buat secara anual per bulan. Nah, adanya pandemik ini semua kan di close ya. Semua kegiatan yang sifatnya itu masa yang banyak itu di close. Sehingga teman-teman di koleksi ini keresahan nih, waduh, gue bingung nih gimana nih kita mau jualan, event nggak ada, bazar nggak ada, pameran nggak ada, galeri ditutup, mau masukin ke platform yang memang sudah tersedia kayaknya nggak banget nih, nggak sesuai dengan passionnya dia. Jadi memang dasarnya karena gara-gara pandemik tadi.
seperti itu. Nah, kita pikirin lagi gimana nih caranya supaya barang-barang koleksi ini tetap punya satu industri ya, yang memang koleksi itu hidup ketika ada satu transaksi di dalamnya. Nah, ketika ada pandemik itu kita merasa bahwa wow, kayaknya ini perlu nih kita pikirin ada satu aplikasi yang memang bisa buat manajemen buat teman-teman koleksi. Seperti itu. Terus yang kedua, banyak sih platform lain seperti Facebook ataupun Instagram, trusted sellernya nggak ketemu. Banyak orang yang beli barang-barang koleksi, begitu dia transfer ke rekening yang bersangkutan atas nama perorangan ya, terus dia hit and run, dia lari gitu loh, sulit banget untuk dikejar, ternyata akunnya fake, terus akunnya malah hilang ataupun dia susah banget dicari. Jadi transaksi barang-barang koleksi ini hampir banyak penipuan trusted seller tadi. Terus yang ketiga, jangkauan ya, jangkauan untuk kita bertemu dengan teman-teman galeri ini. Galeri ini punya jangkauan yang sangat jauh. Ketika orang mau koleksi di Jakarta itu, dia mau cari hunting barang-barang, dia harus ke Jogja dulu, dia harus ke Bandung dulu, dia harus ke yang lain-lain dulu, sehingga jangkauan ini jadi satu PR juga. Nah, gimana caranya semua seller-seller, semua kolektor-kolektor, semua koleksi-koleksi yang ada di wilayah Indonesia ini tergabung di Hobiku gitu loh. PR-nya sekali lagi di barang koleksi itu adalah transparansi harga. Ada orang yang jual barang koleksi itu, si A jual 1 juta, si B jualnya 7 juta, ya kan? Nah, itu transparansi harga juga agak sedikit jadi faktor yang paling penting ya di penjualan barang koleksi. Itu juga PR yang ketiga. PR yang keempat adalah kepercayaan akan originalitas dari suatu barang. Itu juga penting juga untuk penjualan barang-barang koleksi ya, kepercayaan terhadap originalitas suatu barang. Dan yang paling faktor yang paling vital adalah marketplace yang tersedia itu belum memadai, belum akomodir teman-teman, feel-nya belum dapat nih kalau misalkan teman-teman komunitas itu coba dia jualan di platform lain. Jadi belum memadai lah platform-platform yang sudah tersedia. Barang yang bisa dijual di Hobiku itu banyak banget ya. Kita punya 16 kategori yang berbeda dengan marketplace lain. Ada barang koleksi antik, barang vintage, numismatik, keris dan tosan aji, batik, fashion klasik, otomotif klasik, masih banyak lagi, dokumen, filateli, semua barang-barang yang sifatnya koleksi itu ada di Hobiku. Jadi Hobiku ini mengakomodir semua kepentingan hobi yang memang dia punya industri di barang-barang koleksi. Batasannya lebih ke arah pakem dari kategori tersebut ya. Ketika kita mau menjual satu barang antik, tentu batasannya dia harus berumur lebih dari 80 tahun. Kalau barang vintage dia memang di bawah 20 sampai dengan 25 tahun. Tapi batasan dari kurasi produknya juga kita punya sekitar 9 kurator yang tergabung di Hobiku itu untuk mengkurasi barang di awal, untuk memfilter barang di awal. Ketika galeri tersebut ataupun toko tersebut sudah kita kurasi, baru kita terbitkan emblem official store. Jadi yang ada official store di Hobiku itu sudah pasti barangnya teroriginal dan sudah terkurasi dengan kita. Jadi nggak ada batasan sih ya, cuman tadi batasannya kita adalah kita mengkurasi produknya. Selama ini memang tadi ya dari 8 kurator yang sudah kita bentuk itu dia akan memastikan originalitas dari satu produk yang memang diterbitkan oleh seller. Yang kedua, kita menggandeng beberapa galeri-galeri yang memang secara emosional sudah kita kenal. Jadi dari tokoh-tokoh numismatik, penjualan barang koleksi uang kuno, tokoh-tokoh dari filateli, tokoh-tokoh dari dokumen, tokoh-tokoh dari otomotif klasik, itu kita jadikan official store. Karena mereka secara pengalaman itu sudah lebih dari 20 tahun. Mereka punya grading ya, mereka punya trusted seller sendiri lah di lingkungan barang-barang koleksi. Jadi transaksi barang koleksi ini pilihannya cuma 3. Jual beli, tawar menawar, sama lelang. Industrinya memang konsepnya sudah seperti itu. Di beberapa marketplace lain belum ada fitur lelang. Makanya kita buat fitur baru untuk membuat satu alternatif ataupun satu acuan lain ya untuk bertransaksi itu dengan cara lelang. Di lelang di kita itu spesial banget, semua orang bisa ngebid dengan batasan bid yang sudah kita tentukan. Barangnya juga sudah dikurasi oleh kita, maksimal harga barangnya juga sudah kita tentukan. Jadi nggak sekonyong-konyong nih ketika kita jual jam Seiko Matic 5 chronograph,
ekspansinya bisa sampai dengan 70 juta enggak. Ya, jadi kita juga batasin nih maksimal bidnya. Jadi memang orang yang akan ikut lelang di kita benar-benar nyaman. Seperti itu. Mekanismenya dia wajib ya untuk daftar sebagai user di kita, baru dia bisa melakukan bid. Seperti itu. Nanti ketika dia menang lelang itu ada notif ke email dan dia bisa lanjutkan check out dengan metode pembayaran yang virtual account. Kita sudah terintegrasi dengan beberapa layanan perbankan untuk pembayaran virtual account. Tadi ya ada satu kurasi produk yang secara sistem dan secara kurator itu mengkurasi produknya. Jadi kalau misalkan by system itu dari seller mengajukan satu produk lelang, dia masuk ke satu admin panel yang sudah kita buat itu namanya request produk seller untuk lelang. Di situ kita filter dulu nih secara administrasi. Ketika memang barangnya itu layak diterbitkan untuk lelang, baru kita masuk ke bagian marketing untuk mengkurasi produk tersebut. Apakah ini memang layak untuk kita lelang? Begitu sudah layak baru kita terbitkan. Jadi seller ataupun galeri ataupun orang yang punya koleksi boleh ngelelang di kita, ya kan? Tapi tadi kita filter dulu secara sistem di depan. Dia akan masuk ke request produk seller, kita filter dulu di situ. Untuk lelang kita bagi dua ya, by time ataupun by bid. Seperti itu. By time atau by bid ini kalau misalkan by time itu kita lelangnya durasi by waktu, kalau untuk by bid itu kita durasi dengan nilai bid yang tertinggi. Untuk eventnya nanti kita disesuaikan dengan hobiku ya, misalkan minggu depan kita akan launching lelang untuk RIS, minggu depan lagi kita akan launching untuk lelang flora fauna, minggu depan lagi kita akan launching untuk barang-barang otomotif kayak Vespa dan lain-lain. Jadi memang event lelangnya itu tergantung dari manajemen hobiku yang tentukan. Tantangan terberat selama membangun hobiku ya, PR yang paling berat adalah gimana caranya industri ini dikenalkan secara online. Karena nggak mungkin ya perkembangan 4.0 ini semua industri sudah harus online, sudah harus melek digital. Tantangan terberatnya adalah gimana caranya membangun basis data kerjasama dengan beberapa galeri, dengan beberapa teman-teman koleksi untuk bisa mengonlinekan barang-barangnya. Karena tadi ya umur mereka sudah tidak aktif lagi di media-media sekarang untuk digital online ya. Nah, PR-nya terbesarnya adalah gimana caranya mengedukasi mereka untuk bisa membuat satu barang koleksi itu akhirnya terrekod di sistemnya kita, seperti itu. Yang kedua, PR-nya sekali lagi adalah gimana caranya kita menggandeng beberapa kemitraan yang memang dia paham bener teknologi ini bisa dijadikan satu acuan industri yang terbarukan di barang-barang koleksi. Target pasarnya kita untuk semua range umur antara 12 tahun sampai dengan umur 65 tahun. Target pasarnya ya, dan semua yang memang penyuka barang-barang koleksi. Karena kalau kita bicara action figure itu dia nggak lagi kenal umur di umur 50 ataupun 40. Action figure itu marketnya ataupun pangsa pasar itu anak muda juga udah mengkoleksi action figure seperti itu. Jadi sebenarnya hobiku tuh punya pasar dan potensi yang luas. Di toko mainan action figure itu ada, kenapa mesti ada di hobiku gitu kan. Jadi sebenarnya gini, kenapa barang itu sifatnya itu bisa dikatakan barang koleksi, karena action figure itu dia punya serial. Misalkan Marvel di tahun 2006 kemarin dia mengeluarkan satu series Marvel itu dimulai dari tokoh Iron Man sampai dengan tokoh Hulk gitu kan. Nah, ketika yang dijual di hobiku tuh dia serialnya seperti itu, bukan yang barang-barang baru seperti itu. Nah, disitulah mereka punya nilai yang tinggi. Action figure itu sama ya seperti Teen Toys ya. Ada beberapa rekanan kita juga yang berhasil menjual barang-barang koleksi, padahal itu adalah satu hadiah ketika kita beli McDonald. Ya kan, ketika kita beli makanan fast food ya, itu kan biasanya suka ada hadiah tuh kalau kita beli Burger King, kalau kita beli McDonald gitu kan. Itu hadiahnya itu dikumpulin. Teen Toys-nya, mainan itu dikumpulin. Nah, itu jualannya juga luar biasa sangat tinggi. Ini memang sangat unik ya. Hobiku ini punya niche market, dia punya market sendiri yang memang nggak bisa disamain sama market-market yang sifatnya sudah umum ya, seperti industri barang-barang kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder. Tapi kalau kita bicara worldwide, penjualan barang art sama antik itu angkanya sangat luar biasa. Dan di Asia juga belum ada, dan di Indonesia juga belum ada satu platform yang memang mengedepankan satu industri barang-barang koleksi.
kita tetap ekspansi ke beberapa komunitas untuk bisa membesarkan satu volume industri bisnisnya, sembari kita coba mencari peluang ya untuk bisa mendapatkan pendanaan di pre-seed ataupun series seed. Kalau kita bicara, kalau saya jadi pelukis, bisa nggak sih saya jualan di hobiku? Tentu bisa banget, ya kan, karena karya seni merupakan satu kategori kita. Apakah harus dikurasi ataupun tidak dikurasi dulu? Itu sebenarnya kita open semua, mau yang dikurasi ataupun yang tidak dikurasi. Cuman tadi perbedaannya adalah ketika dia mau official store, ya kan, dia harus kita kurasi dulu. Ketika dia mau ikut lelang juga, kita juga kurasi terlebih dahulu. Jadi kita membuka open sebesar-besarnya nih untuk barang-barang yang sifatnya koleksi ya, seperti lukisan dan lain-lain. Tapi ketika dia mau transaksi, ketika pilihannya itu mau lelang ataupun mau jual beli, kita kurasi di dalamnya. Seperti itu. Kita nggak bisa nutup ya keran untuk orang upload untuk barang-barang yang memang sifatnya umum. Tapi kita ada filter di depan dari admin tadi, filter ketika dia produk update itu di sistem kita terbarukan, kita akan coba lihat mengkurasi. Ketika memang harganya ada satu lukisan yang harganya 1 triliun ya kita ban lah. Apalagi dari lukisan karya Leonardo da Vinci ada di Indonesia kan nggak mungkin banget ya, seperti itu. Perjalanan hobiku ini sangat menarik sekali ya, based on behavior dari Pak Wisa selaku CEO-nya kita. Jadi dia nih gemar banget dimulai dari tahun 2006. Koleksi pertamanya itu action figure Dragon Ball. Ya, terus dia koleksi dimulai dari action figure, lanjut lagi dia lari ke numismatik, ke koleksi penjualan uang kuno ya di yang terbit di Indonesia ataupun di luar negeri. Lanjut lagi di otomotif klasik, dia koleksi banyak puluhan bahkan sampai dengan ratusan motor-motor antik ya. Yang dari Eropa, lanjut lagi ke barang-barang filateli, dokumen dan lain-lain. Entah gimana tuh barang akhirnya numpuk. Akhirnya dia resah. Ini gue beli barang ini dulu berapa ya? Gitu loh. Ini aku beli barang yang numismatik ini dulu angkanya berapa ya? Kita paham sekali bahwa teman-teman koleksi ini dia nggak punya database yang memang benar-benar secara sistem itu bisa ada traceable, bisa di-trace nih dulu saya belinya ini. Kalau ataupun barang koleksi ini bisa dijadikan satu nilai investasi, berarti aku harus jual nih. Kalau dulu aku beli action figure itu 500, tahun 2006, tahun 2020 aku bisa jual 700 ribu nih. Cuman tadi database untuk barang-barang koleksi ini nggak ada banget. Mereka rata-rata ngumpul di satu tempat, dibikin satu ruangan, ditumpuk dia gitu kan. Tapi dia untuk nge-trace barang-barang awalnya itu dia sulit. Bahkan dia juga lupa nih ketika dia menaruh satu barang koleksi. Aku lupa ya, aku dulu pernah punya perangko Ratu Helmina. Gue lupa nih naruhnya di mana nih, gitu loh. Karena memang tadi manajemennya masih konvensional banget. Coba kalau teman-teman datang ke galeri itu semua pasti tertata rapi. Tapi untuk kita nanyain satu barang aja dia pasti sulit. Dia naruh di mana, dia cari di mana gitu kan. Nah, PR yang ketiga adalah ketika dia transaksi jual beli barulah dia ketemu dengan satu sumber. Jadi memang awalnya dia belajar dulu tuh. Ya kan, kalau orang punya barang-barang koleksi ataupun passion di barang-barang koleksi, oke lah aku pertama beli Vespa nih. Suka nih bagus banget. Begitu dia beli Vespa harga misalkan 12 juta ataupun harga 20 juta. Ternyata begitu nyampe rumahnya dia belajar Vespa, ternyata handle-nya nggak original, emblemnya nggak original, ternyata ini udah dicat dan lain-lain, ataupun mungkin dalaman onderdilnya udah restorasi dan lain-lain. Jadi dia belajar sambil dia bertransaksi, belajar sambil dia mengkoleksi. Itu juga PR yang ketiga tuh. Nah, atas dasar keresahan itulah keresahan Pak WCC itu akhirnya hobiku melihat satu potensi ya, bahwa barang koleksi ini harus ada satu sistem yang dibangun untuk bisa memanajemen barang-barang koleksi kolektor. Yang kedua, ada satu sistem yang bisa nge-trace satu barang yang dulunya dia beli berapa, sekarang dia harus jual berapa. Yang ketiga, dia juga harus dapat satu trusted seller. Jadi ketika aku sebagai satu kolektor muda yang punya uang sedikit mau koleksi Jipo, aku tahu aku harus beli kemana. Aku nggak beli barang kucing dalam karung lagi. Aku harus beli, misalkan aku harus beli satu korek Jipo ini harga 1,5 juta, tapi worth it gitu loh. Ketika aku beli ke satu seller yang memang sudah terpercaya, aku nyaman.
Dan ketika barang Jipo itu aku jual 10 tahun lagi, harganya misalkan dia akan jadi ekuivalen sekitar 5 jutaan, itu barang-barang yang memang bener-bener layak untuk dikoleksi. Jadi tadi ya, keresahan dari seorang Pak Wisesa yang dia mulai koleksi di tahun 2006, koleksi pertamanya Dragon Ball, lama-kelamaan, wah ternyata industri ini unik banget. Kalau nggak ada orang yang guider, kalau nggak ada satu sistem yang dibangun, kayaknya barang koleksi ini tetap tidak akan terakumulasi dengan baik, seperti itu. Terus yang kedua, poin kedua adalah transaksi yang sampai dengan sekarang di barang-barang koleksi ini lebih ke arah personal ya, karena biasa orang beli barang koleksi itu beli dengan cerita. Kalau misalkan dia nggak beli dengan cerita, kayaknya masa sih harganya segitu, kayaknya nggak banget deh ya kan. Dan siapa sosok yang menceritakan tadi, ya kan? Makanya ada satu sistem yang dibangun oleh teman-teman barang koleksi ini. Kenapa aku sebut barang koleksi? Karena koleksi itu banyak ya, ada motor, ada numismatik, ada filateli, ada dokumen, ada tin toys, ada action figure dan lain-lain. Kita sebut barang koleksi. Kita buat WhatsApp group. Jadi di situ ada transaksi jual beli. Isinya ya tadi orang-orang yang sudah terbiasa menjual barang-barang koleksi. Tapi lama-kelamaan semakin kita besar, WhatsApp group ini udah nggak nampung nih. WhatsApp group kan yang kita tahu ya, kalau misalkan akun biasa kan sekitar 256 user ya. Nah di situ kita mau nambah user susah, mau nambah orang yang mau beli juga susah. Kita bikin WhatsApp bisnis juga mungkin orangnya juga agak sulit juga ya untuk memahami transaksi di WhatsApp group. Itulah kesusahannya, dimulai dari kita buat WhatsApp group. Kayaknya kita perlu deh buat satu sistem yang bisa mengakomodir dengan puluhan ataupun ratusan ribu orang yang memang punya passion yang sama di barang-barang koleksi. Selama ini memang numismatik masih jadi satu transaksi tertinggi di hobiku, karena numismatik itu secara nilai investasi itu tinggi ya. Kalau kita punya uang kuno di era 1952 ataupun 1960 itu, ketika kita jual di sekarang itu nilai kursnya pasti sudah beda, nilai transaksinya pasti sudah beda. Jadi numismatik masih menjadi satu segmen bisnis yang jadi primadona di hobiku. Tapi hobiku ini datang bukan hanya untuk numismatik toh. Hobiku ini datang untuk bisa memberikan satu edukasi bahwa nilai investasi itu bukan hanya saham, bunga bank, emas ataupun tanah ataupun sertifikat. Tapi sebenarnya barang koleksi itu bisa menjadi satu investasi ke depan, seperti itu. Kita sekarang beli Jipo dengan merek terbaru keluaran tahun 2022. Ketika kita nanti sudah 15 tahun dan jual Jipo tersebut yang memang sekarang kita beli misalkan 1,7 ya. 10 tahun lagi itu nilainya enggak 1,7. Kalau masih nos ya masih terlihat baru ya, itu bisa naik sampai dengan 5 sampai dengan 7 jutaan seperti itu. Apalagi kalau teman-teman koleksi yang sifatnya itu series. Contoh ya, kadang kita miss ya, ada satu kegiatan yang sifatnya itu internasional. Contoh nih, bentar lagi kan ada Piala Dunia di Qatar ya, 2022 ya. Itu keluarnya tuh banyak tuh industrinya, dimulai dari kaos, jersey-nya, kacamatanya, Jipo-nya, banyak banget ya kan. Nah, ketika kita mengkoleksi satu series tersebut di Qatar 2022, ketika nanti Piala Dunia yang ke-10 ataupun Piala Dunia yang ke-6 ya kan, kita jual barang-barang series tadi itu nilainya juga pasti akan berubah. Jadi hobiku ini hadir untuk bisa mengejawantahkan kepada teman-teman semua bahwa barang koleksi itu bukan barang yang memang sifatnya hanya untuk senang dilihat, tapi dia punya satu nilai investasi kalau memang paham untuk mengkoleksinya seperti apa. Makanya bener-bener pantengin hobiku biar paham nih industri apa sih yang lagi hype, barang apa sih yang memang jadi satu nilai investasi ke depan, seperti itu. Jadi hobiku bukan hanya platform marketplace jual beli ataupun lelang, tapi kita juga memberikan satu edukasi bahwa ini loh barang yang memang punya nilai investasi ke depan, seperti itu. Kita masih concern di lelang ya, karena tadi lelang itu menjadi satu alternatif orang untuk selain jual beli ataupun tawar menawar, dia ada satu kegiatan untuk lelang.
Kenapa lelang ini menjadi satu primadona nanti kita ke depannya, karena dia punya emosional di dalamnya. Ketika dia suka barang A, ketika dia menang lelang itu kepuasannya tuh sangat luar biasa kalau misalkan dari teman-teman barang koleksi, dan kita berikan sertifikat lelangnya dari Hobiku. Ke depan selain fitur lelang itu, kita juga berikan satu sertifikasi kode NFT untuk barang-barang koleksi. Yang kedua layanan traceable ya. Yang ketiga banyak layanan yang sifatnya itu jasa yang diberikan oleh kita. Jasa yang kita berikan ini dimulai dari konservasi barang koleksi, restorasi barang koleksi, sertifikasi barang koleksi, gadai barang koleksi, asuransi barang koleksi. Jadi lebih ke arah industri yang sifatnya itu bisa mengakomodir payment buat mereka, seperti itu. Karena banyak sih orang yang ada satu event tahunan yang hampir semua bapak-bapak yang suka koleksi ini punya hambatan di tahun yang sama. Ketika anaknya mau masuk sekolah, dia hanya punya motor dia punya hanya motor BMW tahun R27. Dia mau gadai susah banget. Iya kan, dia mau gadai susah banget. Karena apa? Karena fasilitas gadai yang diberikan sekarang hanya menerima motor-motor baru gitu kan, ya enggak? Nah, ketika dia mau jual barang tersebut, dia sayang banget cari barangnya udah sulit. Kita ke depan akan buka slot gadai ke depan, seperti itu. Khusus barang-barang koleksi. Appraisal produk barang gadai nanti kita ke depannya itu memang kita memberikan satu nilai appraisal yang tidak terlalu tinggi ya, karena mungkin kita satu-satunya di Indonesia. Tadi untuk kesegaran dari satu nilai produk, kalau barang koleksi itu nggak butuh kesegaran. Semakin tua itu semakin wow, semakin tua itu malah nilai value barangnya akan semakin tinggi. Cuman tadi mungkin perawatannya yang perlu kita coba maksimalin, seperti itu. Jadi kita juga berikan servis berkala. Ketika barang motor R27 nya itu digadai di kita juga lakukan servis, dan itu kita bebankan kepada orang yang mau gadai. Ini juga satu pilot project ya, yang memang masih dibahas satu deviasi bersama ataupun deviasi berbarengan antara kita dengan pegadaian wilayah Yogyakarta. Apakah slot barang koleksi itu bisa jadi satu alternatif untuk pegadaian wilayah Yogyakarta. Ini memang pilot project pertama nanti antara Hobiku dengan pegadaian wilayah Yogyakarta, dan kurator serta appraisalnya itu dari kita. Dan kita siap memberikan buyback guarantee ketika memang debitur tersebut tidak berani untuk, ataupun mungkin one prestasi ya untuk melunasi gadainya. Kita yang berani buyback untuk bisa bayarin ke pegadaiannya ketika dia memang one prestasi tidak melunasi nilai gadainya. Pasar market barang koleksi itu range-nya antara 45 sampai dengan 60. Yang barang koleksi ya, barang-barang antik ya, antara 45 dengan sampai dengan 60. Kita menyadari, kita juga sangat gerah ya bahwa PR terbesar Hobiku adalah regenerasi kolektor. Itu PR terbesar Hobiku ya. Tapi sekali lagi, anak zaman sekarang, kalau ataupun kita bicara umur 45 sampai 60 itu kolektor yang umum untuk barang-barang antik dan barang-barang koleksi. Tapi gimana caranya kita coba menggarap segmen antara umur 17 tahun sampai dengan umur 45? Karena sekarang mereka potensial market ya. Uangnya lebih banyak orang yang sudah jadi konten YouTuber ataupun apapun lah sifatnya. Anak-anak muda sekarang kan banyak banget duitnya dibandingkan waktu kita zaman muda ya. Aku masih muda sih, lu ada berdua aja yang pada tua ya kan. Ya kan? Nah, gimana caranya kita bisa dapat satu regenerasi kolektor tadi? Tadi kita memberikan satu ruang pemahaman edukasi bahwa Hobiku itu adalah barang-barang yang memang orisinal banget, yang sudah dikurasi banget dengan layanan jual beli yang banyak banget segmennya, seperti itu. Yang kedua, kita tidak hanya kategorinya itu barang-barang antik sama barang-barang koleksi. Kita juga ada flora fauna juga di situ. Ada action figure juga di situ, ada teen toys juga di situ. Ada industri K-pop juga yang mungkin nanti kita ke depan bisa garap juga di situ. Jadi kita memang segmennya banyak, cuman kalau segmen terlalu banyak kita tenaganya juga kan ekstra ya. Makanya kita sekarang masih konsentrasi di barang antik dan barang-barang koleksi. Tapi itu PR kita adalah gimana caranya kita
regenerasi kolektor-kolektor baru yang memang segmennya antara 17 tahun sampai dengan umur 45, dan itu mereka uangnya sangat banyak. Tapi sekali lagi berhubung mereka melek teknologi, mereka nggak dapat cerita tuh, nggak dapat kunjungan ke galeri untuk dapat satu produk ini bagus loh dengan konsep cerita yang terjadi konvensional marketnya ya. Mereka lebih banyak lihat deskripsi produk, lihat insight dari Instagram, lihat cari searching di Google dan lain-lain. Nah, hobiku ini membuat satu pola manajemen untuk mendokumentasikan barang-barang koleksi ini, akhirnya bisa sampai nih informasinya kepada segmen kolektor-kolektor muda dan baru tadi. Ini PR ya, ketika kita coba sasar ke regenerasi kolektor dengan umur 17 sampai dengan 45, gimana caranya kita mensasar kolektor-kolektor baru ataupun muda tadi ya, dengan segmen anak muda tadi. Ya kita harus nyelam kolamnya, kita harus masuk ke dalam satu habitatnya. Makanya hobiku ini selain marketplace yang dibentuk, selain platform yang dibentuk, kita juga bentuk Instagram, kita bentuk juga YouTube channel, kita juga bentuk Twitter, kita juga bentuk media sosial untuk bisa menyampaikan satu informasi yang memang secara dominan ya, media sosial kan lagi jadi satu traffic mesin pencarian tertinggi di kolektor-kolektor muda tadi, seperti itu. Jadi kita membuat satu segmen di media sosial kita, gimana caranya kita mengemas satu mukun ayam ini. Kita punya mukun ayam ya, kita kemas ini supaya akhirnya informasi itu nyampe, bukan hanya barangnya akhirnya ditaruh di sudut lemari, tapi mukun ayam ini oke banget loh. Kalau misalkan lu mau nikah, baru nikah dan pengen cepet anak, itu mukun ayam tuh dulu historinya. Orang zaman dulu kenapa sih mesti beli mukun ayam sebagai tempat cincin kawinnya? Karena aku bukan bicara klinik ya, karena mungkin orang Jawa itu ketika cincin kawinnya ditaruh di mukun ayam, akhirnya anak tersebut jadi cepet bertelur, jadi cepet hamil, jadi cepet punya baby gitu loh. Karena orang zaman dulu kan paham ya, satu jalur-jalur tersebut ya, adat-adat tersebut dijaga dengan baik. Nah kita menyampaikan itu kalau kita hanya sebatas foto, dijepret, dipasang Instagram, RP 500.000, nggak nyampe informasinya. Jadi kita buat satu infografis, kita buat satu infomediari supaya deskripsi produknya itu bukan hanya jual mukun ayam RP 500.000, bukan. Tapi kita juga sisipkan satu nilai historinya, sisipkan satu nilai adatnya di situ. Bukan untuk klinik ya, tapi kita menyampaikan bahwa lu pada orang tua dulu tuh beli mukun ayam tuh seperti ini loh konsepnya gitu. Akhirnya ya kemarin ada yang beli mukun ayam tuh umurnya 27 tahun. Dan mau tau nggak, buat pertama kali dia mau nikah. Itu aku apresiasi banget. Yang kedua, kemarin ada transaksi lagi yang unik ya. Dia beli centong dari zaman Cina kuno gitu loh, ya kan, centong dari zaman Cina kuno. Itu aku lihat profilingnya, aku lihat profiling dari Instagramnya, ternyata dia wanita karir juga, kerja di Jakarta gitu kan. Aku tanya kenapa, apa mesti dikoleksi? Kalau koleksi kan dia harus satu set ya, centong makan dengan segala macam settingnya gitu kan. Ternyata dia konfirmasi dari mamahnya, ngobrolnya apaan coba? Mas, aku beli ini, centongnya aja bisa nggak? Kenapa sih? Aku mau lahiran, biar lahiran aku lebih gampang gitu loh, nggak kena sesar. Kan luar biasa loh, ya kan? Nah, nilai-nilai story tadi yang kita coba bungkus tanpa membesar-besarkan, tapi memang apa adanya bahwa histori benda ini adalah seperti itu. Kita nggak jual barang-barang yang sifatnya itu klinik. Kita nggak jual barang-barang itu sifatnya buat orang-orang yang akhirnya percaya terhadap tahayul, ya, pesugihan dan lain-lain. Kita nggak jual barang-barang seperti itu, seperti keris berdiri, terus uang Bung Karno yang lipat sendiri, terus apapun lah yang sifatnya itu. Misalkan samurai nih harganya 1 triliun, kita nggak ada. Kan itu semua yakin bahwa itu semua hanya hoax doang, ya kan. Hobiku hadir itu untuk mematahkan dimensi tadi, bahwa ini yang membuat barang-barang koleksi ini akhirnya surut lagi karena barang koleksi terkenalnya lah lu jualan klinik nih, lu jualan barang-barang nenek moyang, nggak ada sejarahnya gitu kan. Padahal di luar sana kalau kita bicara worldwide itu hampir sekitar 67,1 billion dolar
setiap tahunnya industri barang art dan antik di luar negeri. Dan Indonesia penyumbang 3 terbesar industri barang koleksi. Tapi kita nggak punya platform sendiri, kita nggak punya manajemen sendiri, kita nggak punya sistem sendiri. Kita harus lewat Sotheby, kita harus lewat Christie, kita harus lewat rumah lelang luar negeri untuk akhirnya bisa menjual barang-barang tersebut. Mau sampai kapan Indonesia bisa jual barang-barang harus lewat orang luar sendiri? Sebenarnya barang-barang koleksi ini lebih tepatnya bukan disebut slow moving ataupun fast moving ya. Karena ketika barang koleksi ini punya satu nilai yang memang secara nilai harga itu bisa fantastis, itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih juga. Kalau misalkan platform lain dia harus ngejual 1000 barang dulu untuk untung 100 juta. Kita mungkin ngejual satu barang bisa untung 100 juta. Jadi sebenarnya bukan fast moving ataupun slow moving, tapi gimana caranya kita menjual barang yang memang originalitas, terkurasi, dan memang dia barang-barang yang memang punya nilai koleksi tinggi. Seperti itu. Aku setuju sih, hobiku ini ke depan kita buka kemitraan dengan ATPM ataupun prinsipal ya, yang sifatnya itu bisa mass produksi. Harapannya ke depan hobiku itu dia bisa ekspansi, ketika Marvel mengeluarkan action figure, ya kita punya slot 1 juta barang Marvelnya itu ada di hobiku. Ketika sepeda Gazelle di Belanda punya produksi lebih dari 100.000 per unit setahunnya, kita jadi ATPM-nya. Ketika motor Harley menjual onderdilnya, kalau sekarang Harley ada Mabua ya, ke depan hobiku harus jadi satu principal partnernya seperti itu. Ya, principal partnernya. Ketika ada satu barang yang memang sifatnya mass produksi, barang-barang misalkan untuk barang-barang koleksi hobi ya, kita jadi prinsipalnya seperti itu. Jadi untuk fast moving juga kita pikirin, tapi kita belum besar. Ekspansi kita lagi kita berjuang ke arah situ, tapi ke depan kita akan menjadi satu-satunya barang murah banyak yang memang benar-benar original dari ATPM-nya, dari prinsipalnya. Jadi harapannya bukan hanya menjual barang-barang koleksi, tapi barang-barang yang sifatnya mass produksi juga kita bisa masuk. Tapi itu PR kita, Bang. Kita juga punya satu pola ya, dimana untuk penjualan barang-barang pet shop, kebutuhan seperti makanan kucing, nanti kita yang jadi industri besarnya, kita yang jadi satu industri besarnya. Ketika memang lu mau beli makanan kucing, aksesoris kucing, ataupun apapun lah yang sifat itu pet shop tuh, kita lebih murah seperti itu. Jadi nanti memang semua diarahin ke hobiku, seperti itu. Kenapa aku selalu bilang barang koleksi, ya kan? Flora fauna itu koleksi juga, iya kan? Ada yang mengkoleksi iguana, ada yang mengkoleksi turtle ya, kura-kura Indian Star, ada yang mengkoleksi reptil, ada yang mengkoleksi ikan, ya kan? Nah, flora fauna jadi satu acuan industri yang memang jadi sasaran market kita ke depan, karena ini industrinya sangat luas sekali, sangat besar sekali. Harapannya sih hobiku nanti bekerja sama dengan bidder-bidder gitu loh, sama bidder-bidder yang memang dia bidder dari ikan, bidder dari ikan cana, bidder dari flora fauna, bidder dari reptil, yang akan dia khusus menjual kita yang menjual ke mass marketnya tadi. Ada barang-barang yang tadi slow moving sama fast moving. Fast moving di tingkatan galeri itu yang sifatnya barang-barang decoration, kayak misalkan piring cantik, tempat buah, kristal, itu fast moving tuh. Galeri ataupun toko-toko di online shop di IG itu cepet banget. Kalau teman-teman buka galeri nenek, galeri oma, terus lain-lain lah, ya kan, itu ketika kita lihat mereka tayang kayak model vas, kayak model piring-piring cantik, itu sehari 2 hari mereka udah sold. Tapi ada satu pasar yang memang itu harus jualnya ke luar negeri, kayak barang-barang primitif, topeng dan lain-lain, itu pasarnya di sana sangat tinggi. Cuman sekali lagi mereka PR-nya adalah payment tadi. Di sana dia nggak bisa daftar sebagai user, ya kan? Paymentnya hanya menggunakan PayPal dengan potongan 7% kan, seperti itu. Ketika barang nyampe ke luar negeri juga dipotong lagi 14% pajaknya. Nah, kemarin kita integrasi dengan BCA untuk manual payment, untuk payment link itu kita banyak transaksi sih di situ.
Tapi tadi tidak bisa lewat sistem ya, karena dari sana juga daftar usernya juga masih bingung gitu loh, seperti itu. Kita juga belum nemuin nih enaknya seperti apa ya untuk kita jual barang ke luar negeri. Dari seller itu, dari galeri itu ada barang-barang yang slow moving yang memang sifatnya itu harus jualnya ke sana gitu loh, seperti itu. Jadi barang-barang slow moving di galeri itu ya mereka menunggu orangnya ke sini. Mereka menunggu orang ke sini untuk beli sendiri konvensional, jual ke sana ataupun jual secara media sosial gitu kan. Tapi sekali lagi buyer luar negeri kan nggak pernah trusted ketika rekeningnya itu rekening atas nama orang, ya kan. Ketika atas nama orang yang dia minta adalah Mastercard, jaminan itu. Aku jualan ya, aku di barang-barang koleksi kayak jam, begitu jual ke luar negeri kirim ke rekening BCA atas nama Wahyu Darussad, dia nggak pernah mau. Yang ada dia tanyakan pasti kalau nggak PayPal, Mastercard, karena dia bisa bisa datang Mastercardnya untuk batalin gitu loh, iya kan. Kalau ke rekening pribadi kan dia nggak mau dia. Nah itu PR tertinggi tuh. Bahkan untuk import juga kita sulit. Aku pernah di challenge ya kemarin, kan aku ke AFDI ya, maksudnya sepeda ontel internasional itu dia punya komunitasnya sendiri tuh, sepeda ontel internasional. Bahkan kita pernah di challenge, oke, kalau hobiku mau gabung dengan kita, aku responnya positif karena ini merupakan satu alternatif ya untuk transaksi jual beli, apalagi dengan adanya lelang ataupun jual beli secara online ya. Tapi PR mereka, lu bisa datengin gak sih sepeda Gazelle, entah itu emblemnya, entah itu aksesorisnya, entah itu tambahan partnya gitu kan, dari Belanda datengin ke sini, seperti itu pun sulit. Nah ini kita lagi pikirin gitu gimana caranya pabrik Gazelle itu akhirnya bermitra dengan kita, pabrik AJS itu bermitra dengan kita, pabrik BMW itu bermitra dengan kita untuk ekspor dan impornya juga, seperti itu. Karena kebutuhan di sini juga ada gitu, seperti itu. Kebutuhan di sini kuotanya juga tersedia, cuman PR-nya sekali lagi adalah fasilitas untuk kita mendatangkan ke sini juga itu jadi sulit juga, seperti itu. Selama ini mereka menggunakan orang per orang. Jadi komunitas sepeda ontel dia punya channeling di Australia atas nama perorangan, dia beli 100 kirim ke sini gitu loh. Di sini dipecah lagi, dibagi-bagiin ke teman-teman komunitas. Nah kalau misalkan dari hobiku itu bisa jadi satu alternatif untuk KTPM buat mereka, itu di sini industrinya pasti sangat tinggi banget. Nah, itu lagi kita pikirin lah, seperti itu. Barang koleksi ini opportunity-nya sangat tinggi banget. Kalau kita bicara Vespa, kita komunitas terbesar se-Asia Tenggara. Kalau kita bicara hobi sepak bola ataupun olahraga, kita nomor 2 terbesar di Asia. Kalau kita bicara barang koleksi antik dan vintage, kita negara ketiga penyumbang terbesar barang antik dan koleksi di dunia. Kalau kita bicara segmen baru ya, segmen anak muda untuk hobi K-pop ataupun barang-barang Korean style, kita nomor 2 terbesar di dunia penggemarnya, ya kan. Kalau kita bicara hobi musik, ya kan, kita nomor 5 terbesar di dunia untuk industri musik. Jadi sebenarnya barang koleksi ini opportunity-nya sangat tinggi banget. Dari 5 kategori yang tadi aku sebutin, 5 komunitas terbesar yang aku sebutin itu terdiri dari jutaan anggota, terdiri dari ribuan komunitas. Hobiku hadir untuk jadi pelengkap manajemen aplikasi barang koleksi, sehingga punya satu sistem yang dibangun untuk Indonesia. Kemudian pembayaran menggunakan payment gateway, kemudian percakapan, dan layaknya fitur-fitur umum pada marketplace. Cuman yang membedakan dari hobiku adalah dia memiliki fitur untuk lelang. Untuk kendala lelang itu mungkin fitur yang belum pernah saya coba ya. Jadi agak ada beberapa kesulitan ya, terutama di bagian event-eventnya, kemudian produk-produk yang biasa dijadikan produk lelang. Jadi ini unik ya, kita dipaksakan untuk bikin satu aplikasi manajemen koleksi barang-barang antik dan hobi. Di satu sisi lagi kekuatan finansial kita belum bisa kita cover. Ini yang sangat unik ya. Pasti semua industri bisnis merasakan hal yang sama ya, bahwa
Manpower ini bukan strategi ya, tapi satu rumusan yang memang harus kita telan pahit, harus kita telan pilnya, bahwa manpower itu punya harga yang tinggi untuk di bidang